channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari FB-nya Rara Rara. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Jasad Terkubur di Dalam Rumah. Belum cukup lama aku tinggal di rumah ini, kira-kira baru 2 minggu lamanya. Sebuah rumah yang berada di kawasan cukup ternama di kota Bandung. Rumahku ini cukup besar dan dari modelnya bisa dibilang ketinggalan zaman. Maka dari itu atas ide ayah tiriku, rumah ini akan dipugar kembali. Ayah tiriku bekerja di dunia pelayaran. Jujur sebenarnya aku belum cukup akrab dengannya, karena ayah tiriku ini jarang sekali pulang. Ia membelikan rumah ini sebagai hadiah untuk ibuku. Meskipun berada di daerah yang lumayan elit, harganya bisa dibilang murah. Kondisi rumah ini memang perlu dipugar ulang, karena sebagian besar dari bangunannya sudah rusak. Wajar saja rumah ini sudah kosong hampir 3 tahun. Setelah pemilik sebelumnya yang seorang dokter meninggal dunia. Saat ini bagian depan rumah sedang dibongkar. Beberapa tukang dengan bor, palu dan linggis terlihat sedang bekerja keras membobol lantai depan yang batunya cukup keras. Kata mereka lantai besar bagian yang tengah ini sangat tebal, berbeda dengan yang di depan-depannya. Aku hanya mengerutkan kening karena kurang mengerti apa yang mereka katakan. Setiap hari setelah para tukang itu pulang di rumah hanya ada aku dan ibu. Dapat dipastikan suasana ketika malam datang sangatlah sunyi. Malam itu aku berjalan ke dapur untuk mengambil minuman dingin dari kulkas. Ketika lewat ruang depan yang sedang dibongkar, di dalam gelap aku melihat ada seseorang yang sedang jongkok di sana. Ternyata masih ada tukang yang belum pulang. Aku pun tidak mengacukannya dan terus jalan ke dapur. Dari dapur aku mendengar suara batu yang sedang dipalu. Aduh, udah malam masih aja kerja, pikirku sambil meneguk minuman. Lama-kelamaan aku merasa suara itu menjadi terlalu berisik. Aku pun berjalan ke arah ruang depan lagi. Pak, bisa besok saja tidak kerjanya? Soalnya sudah malam, agak ribut pak. Loh, mana orangnya? Saat aku tengok lagi tidak ada siapa-siapa di ruang depan itu. Padahal aku begitu yakin pada suara yang baru saja aku dengar. Pasti ada orang di ruangan ini. Tapi anehnya setelah aku tengok kiri dan kanan tetap tidak ada siapa-siapa. Aku memeriksa pintu depan, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Sangat aneh sekali. Bulu kuduk seketika menjadi sedikit berdiri. Lalu kemudian aku langsung saja bergegas menuju ke kamar. Keesokan harinya aku bertanya kepada tukang-tukang yang bekerja, apakah ada yang tinggal atau kembali lagi ke sini malam tadi. Ternyata jawabannya tidak ada. Mereka mengaku bahwa setelah maghrib tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Berarti yang aku lihat semalam itu siapa? Hari pun terus berganti dan semua kejadian ganjil itu tetap jadi tanda tanya besar buatku. Hingga sampailah pada suatu malam. Aku ingat sekali saat itu hari Kamis.
Ibuku belum pulang dari bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Saat itu jam menunjukkan jam 9 malam. Aku sendirian duduk di kamarku sambil mengerjakan tugas. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara yang cukup aneh. Awalnya tidak begitu jelas. Aku berpikir itu adalah suara kucing yang memang suka mengacak-ngacak dapur mencari makanan. Tapi lama-kelamaan suara itu terdengar sangat jelas. Ini jelas suara tangisan. Suara tangisan seorang bayi. Aku langsung bangkit dan perlahan keluar dari kamarku. Semakin aku berjalan keluar, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Aku sepertinya semakin dekat. Akhirnya aku mendapati tangisan bayi itu pada satu lubang di tengah ruang depan. Aku pun terus mendekatinya dan astaga, suara tangisan bayinya terdengar semakin banyak, terus bertambah dan bertambah banyak. Merasa takut dan gemetar, sekarang langkahku mulai tidak menentu dan kepalaku terasa sangat pusing. Aku tidak bisa berdiri tegak. Lantai ini sepertinya bergoyang seperti ada gempa. Aku memegang keningku dan berusaha menanggapi sesuatu untuk dijadikan tumpuan. Aku mencoba untuk tetap sadar. Astagfirullah, astagfirullah. Suara tangisan bayi itu pun menghilang, tetapi rasa pusing dan gemetar badan ini masih kurasakan. Sementara suasana menjadi sangat hening, sampai aku melihat satu sosok anak kecil yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kepalanya lebih besar dari ukuran normal anak kecil. Sosok itu sedang berjongkok menangis di sekitaran lubang itu. Lalu dia melambai seperti menyuruhku untuk mendekatinya. Badanku seperti bergerak dengan sendirinya. Kakiku melangkah dan tanganku bergerak di luar sadarku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Badan ini seperti digerakkan oleh seseorang. Lalu aku mengambil sebuah linggis dan mulai menggali lubang itu lebih dalam. Aku seakan dipaksa untuk terus menggali. Sosok anak kecil itu pun masih terlihat jongkok di sebelahku. Setelah beberapa lama menggali, terlihat seuntai kain terjuntai keluar. Kain lusuh berwarna putih. Badanku yang lemas pun jatuh terduduk di lubang itu. Kali ini aku sudah bisa mengendalikan badanku lagi, dan sosok anak kecil itu pun menghilang. Seketika semua menjadi normal kembali. Aku merogoh lubang itu dan mengambil sebuah gundukan kain putih lusuh dibentuk seperti pocong. Di balik kain itu terdapat sebuah fisik seperti kepala. Aku juga bisa merasakan tulang-tulang kecil yang terpegang dari balik kain putih itu. Betapa sangat kagetnya aku. Ternyata ada puluhan kain putih seperti pocong kecil itu tertanam di bawah rumah ini. Dan isi di dalamnya adalah jabang-jabang bayi kecil yang sudah membusuk, terbalut kain kafan yang sudah dipocongkan. Akhirnya malam hari itu pun suasana menjadi heboh. Aku memanggil beberapa tukang untuk membereskan apa yang aku temukan dan menarik kesimpulan sendiri. Aku rasa dulu dokter yang tinggal di sini membuka sebuah praktik kotor untuk menggugurkan kandungan, membuang serta menguburkan bayi-bayi malang di bawah rumah ini. Sementara semua itu masih menjadi satu tanda tanya besar untukku. Sosok anak kecil yang aku lihat semalam itu siapa? Sosok itu bukanlah bayi, melainkan sudah memasuki usia anak-anak pada umumnya.
Apa mungkin masih ada satu jasad lagi yang terkubur di bawah rumah ini? Dan selesai. Itulah pengalaman nyata yang dialami narasumber. Semoga kisah ini menjadikan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.